kembali pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini kita hendaknya harus semangat. Jadi harus semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Oke. Jadi seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdiri, kita memulai dengan doa. Marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami memaafkan yang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Oji yang sudah memimpin kita dalam doa. Oji, seperti yang sudah dikatakan tadi, Bapak, hari ini kita kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita semua berdiri, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Jadi kita bisa menanamkan nilai-nilai nasionalisme itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi kita hendaknya bisa menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai nasionalisme dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang kata tanya, tentang kata tanya. Mungkin ada yang tahu kira-kira kata tanya itu apa? Hah? Ada yang tahu kata tanya? Menanyakan sesuatu. Jadi dalam kehidupan kita setiap hari, terkadang kita tidak menyadari bahwa kita sering menggunakan kata-kata tanya tersebut untuk berinteraksi dengan sesama. Ada berapa macam kata tanya? Ada 6 kata tanya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi berkaitan dengan kata tanya, jadi ada sebuah lagu yang berkaitan dengan materi kita, yaitu materi tentang kata tanya. Silakan Catherine, kita semua kembali berdiri, kita menyanyikan. Silakan. Sambil naik tangan. Jadi setiap kita
melibatkannya menggunakan apa? Kata tanda, bukan kata tanda ya. Menggunakan tanda tanda. Jadi kalau kita menggunakan kata tanda pasti di belakangnya pasti menggunakan tanda. Itu makanya dia diberi nama itu kata tanda. Tahu lambang kalau di kalimat tanda. Tahu lambang tanda tuh? Jadi kalau dalam sebuah kalimat itu ada tanda-tanda, berarti cara pengucapannya itu harus sesuai dengan tanda-tanda tersebut. Jadi ada perbedaan ya. Kalau kalimat yang menggunakan tanda koma atau kalimat yang menggunakan tanda titik dan kalimat yang menggunakan tanda tanya ataupun tanda baca yang lain. Jadi bunyinya pasti berbeda. Apalagi kalau kita menggunakan kata tanya atau kalimat tanya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Namun sebelum kita melanjutkan ke materi tentang kata tanya, begitu juga dengan materi tentang kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat, ada tujuan ya. Kita mempelajari materi ini pasti memiliki tujuan. Kalau tidak memiliki tujuan berarti kita tidak perlu mempelajari materi tersebut. Jadi ada tujuan sehingga kita mempelajari materi tersebut, baik materi berkaitan dengan kata tanya maupun materi berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Jadi yang pertama, tujuan pertama itu kita mulai dengan tujuan kita mempelajari tentang kata tanya. Yang pertama supaya kita bisa menggunakan kata tanya itu dalam kehidupan kita setiap hari. Dan bisa kita gunakan kapan? Pada saat mana kita menggunakan kata tanya tersebut? Terkadang dalam berinteraksi kita dengan sesama, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, kita sering menggunakan kata tanya. Jadi itu tujuan. Lalu tujuan berkaitan dengan materi tentang kegiatan ekonomi di lingkungan masyarakat, mengapa kita perlu mempelajari? Karena kegiatan ekonomi itu juga bisa melibatkan kita. Pada saat sekarang juga kita sedang melaksanakan kegiatan ekonomi. Begitu juga dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di lingkungan masyarakat, orang tua kita atau sesama saudara kita yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi kita bisa mengetahui jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Baik, itu tujuan mengapa kita mempelajari materi tersebut. Kita mulai yang pertama itu berkaitan dengan kata tanya. Jadi kita sudah mengetahui tadi lambang atau tanda baca yang menggunakan tanda-tanda itu yang bagaimana. Dan sudah disinggung juga tadi bahwa dalam kehidupan kita setiap hari kita sering menggunakan kalimat tanya untuk berinteraksi atau berbicara dengan sesama. Mungkin ada yang tahu ada berapa jumlah kata tanya yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita setiap hari? Yang tahu angkat tangan. Ada berapa? Ayo, yang tahu angkat tangan. Ada berapa jenis kata tanya? Rifa? Ada 6. Siapa yang setuju dengan Rifa? Apa kata tanya yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita setiap hari itu adanya? Siapa yang setuju? Yang setuju angkat tangan. Ada berapa? Ada? Satu, misalnya. Itu satu. Lihat. Siapa? April. Bagaimana? Mungkin. Kapan?
di mana. Jadi kata-kata tersebut terkadang kita tidak sadar bahwa kita sering menggunakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita berbicara dengan teman, berbicara dengan guru, berbicara dengan orang tua, atau berbicara dengan siapa saja, kita pasti sering menggunakan kata-kata tersebut. Kalian sudah menyebutnya tadi bahwa kata-kata itu ada berapa tadi? Ada 6. Coba sebutkan bersama-sama. Yang pertama, apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana. Jadi ada 6 kata-kata yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita mulai dengan kata-kata yang pertama itu, yaitu kata-kata apa. Satu orang mungkin bisa menggunakan silakan. Kata-kata apa digunakan untuk menanyakan suatu benda, hewan dan tumbuhan. Jadi dia menanyakan, fungsinya dia itu menanyakan suatu benda, habis itu hewan, begitu juga dengan tumbuhan. Lanjut. Contoh, apa yang dimaksud dengan dongeng? Apakah paus termasuk mamalia? Saat terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Baik, jadi itu contoh kata tanya yang mungkin kita pernah gunakan dalam kehidupan setiap hari. Mungkin ada contoh lain yang menggunakan kata tanya apa. Coba Catherine. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Tepuk tangan untuk Catherine. Mungkin ada contoh lain selain contoh yang sudah kita lihat bersama. Mungkin ada contoh lain yang menggunakan kata tanya apa. Coba itu. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu baik-baik saja? Siapa lagi? Fani, coba. Apa arti dari PR? Apa arti dari PR? Jadi sudah disinggung tadi bahwa kata tanya apa itu dia menanyakan misalnya benda, hewan, begitu juga dengan tumbuhan. Coba kita lihat. Apa yang dimaksud dengan dongeng? Jadi setiap kata tanya atau kalimat tanya itu di belakangnya pasti selalu menggunakan tanda tanya. Menggunakan tanda tanya. Tadi berarti kalau di belakangnya menggunakan tanda tanya, cara pengucapannya juga pasti berbeda dengan kalimat yang menggunakan tanda baca yang lain. Kalau dalam sebuah kalimat menggunakan tanda titik, pasti cara pengucapannya berbeda dengan yang menggunakan tanda tanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata tanda yang kedua tadi adalah Siapa? Kalau siapa itu dia menanyakan tentang Orang. menanyakan tentang orang. Siapa bisa memberikan contoh? Zul. Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa lagi? Coba yang belum. Mengapa kami tidak pergi sekolah kemarin? Mengapa? Jadi kata tanda yang dimaksudkan di sini tadi adalah siapa? Bukan kata tanya mengapa. Itu sebentar kita ke kata tanya mengapa. Coba Pri. Siapa nama ayahmu? Siapa nama ayahmu? Ra? Siapa namamu? Siapa nama kakakmu? Siapa nama ibumu? Siapa nama ibumu? Baik, dari tepuk tangan untuk kita semua. Tadi katakan tadi bahwa kata-kata siapa itu dia menanyakan tentang orang. Menanyakan tentang nama ayah, nama ibu, nama saudara, dan sebagainya. Itu sering juga kita gunakan dalam kehidupan kita setiap hari. Misalnya si Brian menanyakan ayah dari si Mei misalnya. Dia pasti menggunakan kata-katanya siapa. Yang ketiga, Bagaimana
contoh. Itu contohnya. Kalau bagaimana itu dia menanyakan tentang jadi dia menanyakan tentang keadaan. Misalnya yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi Sinta, bagaimana keadaan. Dia menanyakan keadaan. Misalnya suatu saat nanti si Maira melanjutkan sekolahnya di Jawa, lalu si Apri dia tetap sekolah di Flores atau di Manggarai. Suatu saat pasti kamu saling menanyakan kabar, baik melalui handphone, baik begitu juga melalui media-media yang lain. Akan tetapi intinya bahwa kata tanya bagaimana itu menanyakan tentang keadaan. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang yang keempat adalah mengapa? Mengapa? Kalau kita menggunakan kata tanya mengapa itu kira-kira kita menanyakan tentang apa? Alasan. Kita menanyakan tentang alasan. Alasan kita melakukan sesuatu. Siapa yang bisa memberikan contoh? Yang belum jawab. Kata tanya mengapa itu. Mengapa kamu menangis? Mengapa kamu menangis? Mengapa kamu menangis? Berarti si Riko sedang menanyakan alasan. Misalnya si Riko menanyakan kepada Brian misalnya. Tiba-tiba si Brian menangis, lalu si Riko datang menanyakan, Brian, mengapa kamu menangis? Berarti si Riko menanyakan alasan mengapa si Brian ini menangis. Siapa lagi? Mungkin ada contoh lain. Mengapa kamu tidak datang ke sekolah hari? Misalnya salah satu teman kalian tidak datang ke sekolah. Keesokan harinya si Mei ini menanyakan temannya yang tidak datang sekolah. Kira-kira alasannya mengapa dia tidak datang ke sekolah. Jadi biasanya kalau kita menggunakan kata mengapa menanyakan sesuatu alasan itu tentu jawabannya adalah karena. Ada kata karena berarti memberikan alasan. Alasan mengapa kita tidak datang ke sekolah, mengapa si Brian menangis, ataupun alasan-alasan yang lain sesuai dengan pertanyaan kita. Bisa paham tidak? Bisa. Jadi kata-kata tersebut sering kita gunakan dalam kehidupan kita setiap hari. Berikut yang kelima adalah kata tanya apa? Kapan? Kalau kita menanyakan sesuatu kepada teman kita menggunakan kata tanya kapan, kira-kira kita sedang menanyakan apa? Waktu. Kita menanyakan waktu. Kalau kita menggunakan kata tanya kapan, bertanya kepada guru, bertanya kepada sesama, atau kepada orang tua, berarti kita sedang menanyakan tentang waktu. Siapa yang bisa memberikan contoh? Mari. Kapan kita menerima rapor? Kapan kita menerima rapor? Teman kita ini kita belum melaksanakan ujian semester. Misalnya tiba-tiba dia menanyakan berkaitan dengan penerimaan rapor. Berarti sifatnya menanyakan waktu. Kira-kira kita menerima rapor atau hasil kegiatan kita dalam satu semester ini kira-kira kapan? Siapa lagi? Coba. Kapan kita berlibur? Siapa lagi? Riko. Kapan kerja bakti di sekolah?
Kapan kita melaksanakan kerja bakti di sekolah? Kevin, bisa? Coba. Kapan banjir terjadi? Si Kevin ini pasti sering menonton televisi. Karena kalau berbicara banjir, karena tidak di lingkungan sekitar kita. Si Kelvin ini dia sering menonton televisi, menyaksikan banjir yang ada di Jawa misalnya. Misalnya kejadian kemarin itu ada banjir di Cianjur. Itu juga nanti akan menjadi sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia atau bagi rakyat yang ada di Cianjur. Kira-kira banjir di Cianjur itu kapan terjadi? Siapa lagi? Coba. Kapan kita ke rumah nenek? Kapan kita ke rumah nenek? Misalnya si rival ini dia menanyakan kakaknya. Dia sangat merindukan untuk berlibur di rumah nenek. Jadi ketika kita menanyakan sesuatu menggunakan kata kapan, pasti kita sedang menanyakan tentang waktu. Waktu. Bisa? Itu yang kelima. Sekarang yang terakhir adalah Di mana? di mana? Kita sering bertanya kepada sesama menggunakan kata di mana. Berarti kalau kita menggunakan kata di mana itu berarti kita sedang menanyakan tentang tempat. Siapa yang bisa memberikan contoh? Coba lagi. Di mana kakakmu? Siapa lagi? Mei. Di mana ibumu sekarang? Catherine. Di mana ayahmu sekarang? Riko. Di mana tempat tinggalmu? April. Di mana kecelakaan itu terjadi? Ram. Di mana kakakmu sekolah? Maira. Di mana Yesus dilahirkan? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat menarik ya, karena sebentar lagi kita juga akan merayakan hari raya. Di sana dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus itulah. Pertanyaan dari teman kita Maira ini tadi, dia menanyakan tempat kelahiran Yesus. Jadi semua pertanyaan yang kalian sudah sebutkan tadi itu adalah benar. Bahwa kalau kita menggunakan kata-kata di mana, berarti kita sedang menanyakan suatu tempat, tentang kampung halaman, tempat kita sekolah, tempat kita berlibur, atau tempat-tempat yang membutuhkan jawaban. Jadi semua kata-kata tanya tersebut kita menanyakan kepada sesama kita, pasti juga kita membutuhkan jawaban. Oke, baik. Sekarang tugas kalian sekarang tulis contoh kata tanya yang lain selain yang sudah kita sebutkan tadi. Bebas, misalnya si Maira membuat contoh kalimat yang menggunakan kata tanya kapan. Si April membuat contoh kalimat yang menggunakan kata bagaimana. Jadi satu orang satu contoh kalimat. Ingat, kalau kita menuliskan sebuah kalimat menggunakan kata tanya, berarti di belakangnya pasti harus menggunakan kata tanya. Coba tulis. Saya beri waktu selama 5 menit saja, karena satu orang hanya satu contoh kata kalimat. Bukan kata kita membuat sebuah kalimat dengan menggunakan kata. Silakan, bebas. Mau menggunakan kata tanya apa? Intinya kita membuat satu kalimat satu orang menggunakan kata tanya. Silakan.
Silakan satu orang membuat satu kalimat tanya. Sudah? Sudah? Siapa yang belum menekan? Yang belum? Sudah semua? Sudah. Kita mulai dari teman kita Rifa. Coba baca kalimat yang dibuat oleh teman kita Rifa. Kapan bendera merah putih berkibar? Kapan bendera merah putih berkibar? Dia menggunakan kata tanya kapan, berarti menanyakan bantu. Oke. Kapan ayahmu pergi? Kapan ayahmu pergi? Mengapa kamu tidak pergi sekolah kemarin? Mengapa kamu tidak pergi sekolah kemarin? Berikut. Kapan kerja bakti dilakukan? Selesai. Bagaimana keadaanmu? Lanjut. Kapan ayahmu pergi ke kota? Siapa namamu? Kapan kita pergi ke rumah nenek? Apa yang terjadi di rumahmu? Kapan ulang tahun sekolah dimulai? Apa nama sekolah kakakmu? Di mana sekolahmu? Mengapa kamu menangis? Kapan kita kembali? Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita sekalian sudah bisa bagaimana cara menggunakan kata tanya itu dalam sebuah kalimat. Cara pengucapannya juga kalian sudah bisa bedakan bagaimana mengucapkan kalimat yang menggunakan kata tanya. Baik, terima kasih. Bisa? Bisa. Kita sering-sering menggunakan kata tanya itu dalam kehidupan kita setiap hari supaya kita terbiasa saat kapan kita menggunakan kata tanya tersebut. Jangan menanyakan tentang nama orang kita menggunakan kata tanya bagaimana. Itu salah. Kita menggunakan kata tanya itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan konteks yang kita perlukan. Bisa? Masih semangat tuh? Masih, Pak. Semua berdiri, kita semangat. Silakan kembali. Jadi itu materi yang kita pelajari yang pertama itu berkaitan dengan kata-kata. Mungkin sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang belum paham, ada yang belum mengerti berkaitan dengan materi tentang kata tanya. Paham semua? Baik. Jadi kata-kata tanya tersebut sering kita gunakan dalam kehidupan kita setiap hari, terutama kalau kita melaksanakan kegiatan ekonomi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jadi di kelas 4 juga pernah singgung itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Sebelum kita lanjut mungkin ada yang tahu 3 jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Ada yang tahu? Apa? 1. Produksi. Ada produksi. 2. Distribusi. 3. Konsumsi. Ada konsumsi. Tepuk tangan untuk teman kita yang sudah jawab. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh
masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, ada kegiatan konsumsi. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi. Ada 3 kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan. Kita juga sekarang pasti sedang melaksanakan kegiatan ekonomi. Ada pengaruh. Ada pengaruh dari kegiatan ekonomi terutama yang dilakukan oleh orang tua kita di lingkungan masyarakat. Apri, silakan baca. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketika kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain, satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lain. Baik, jadi kita sudah menyebutnya tadi bahwa ada 3 kegiatan ekonomi yang sering dilaksanakan dalam kehidupan kita setiap hari, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Kita mulai dari yang pertama itu berkaitan dengan produksi. Mungkin ada yang tahu. Siapa yang tahu kira-kira kegiatan produksi itu kegiatan apa? Oke. Kegiatan menghasilkan barang. Kegiatan menghasilkan barang. Tentang itu. Jadi kegiatan produksi itu berarti seseorang bisa menghasilkan sesuatu. Dia bisa menghasilkan sesuatu, lalu barang yang dihasilkan itu dia bisa menjual, lalu dia mendapatkan keuntungan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah dia mendapatkan keuntungan dari barang yang dia buat atau yang dia ciptakan, hidupnya pasti sejahtera. Itu ada pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita sudah mendengar tadi bahwa produksi itu merupakan kegiatan menghasilkan. Berarti seseorang menghasilkan sesuatu. Dia bisa menciptakan sesuatu. Kamu bisa tidak menciptakan sesuatu? Kamu bisa tidak memproduksi sesuatu? Bisa tidak? Tidak bisa. Lalu kegiatan produksi apa yang pernah kamu lihat di lingkungan masyarakat? Apa? Menenun kain. Lalu? Menganyam tikar. Apa lagi? Apalagi kegiatan yang pernah kamu lihat oleh orang tua kita atau oleh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita yang bisa menghasilkan sesuatu. Selain menenun kain, menganyam tikar, apalagi? Membuat sangkar ayam. Itu banyak sekali, banyak kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kita yang bisa menghasilkan sesuatu. Misalnya si Catherine menanam sayur. Lalu sayur itu dia jual. Berarti si Catherine sudah bisa menghasilkan sesuatu. Baik. Dari produksi itu berarti seseorang bisa menghasilkan sesuatu. Untuk apa dia menghasilkan sesuatu itu? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Dia menjual hasil karyanya itu kepada orang lain. Itu berkaitan dengan produksi. Jadi kita perhatikan ini salah satu kegiatan produksi yang mungkin pernah kita lihat di lingkungan masyarakat.
Ada seorang ibu yang sedang menenun kain soke. Jadi kain soke ini dia jual kepada sesama yang ada di lingkungan masyarakat ataupun kepada siapa yang membutuhkan, pasti dia mendapatkan keuntungan. Dia pasti mendapatkan uang, dan uang itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Kalau bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, berarti hidupnya pasti sejahtera. Hidupnya senang dari jual hasil karya. Yang kedua adalah, yang pertama tadi produksi, yang kedua distribusi. Distribusi itu berarti kegiatan menyalurkan barang. Kegiatan yang menyalurkan barang. Tadi seseorang membeli barang dari si produksi, lalu dia menjual kepada siapa dia jual? Konsumen, orang yang membutuhkan. Jadi itu tugasnya dia. Misalnya si Maira ini yang menghasilkan sesuatu, lalu si Catherine membeli barang yang dihasilkan oleh si Maira, lalu barang itu dia jual kembali kepada si Petra misalnya. Jadi tugasnya si Catherine ini dia menyalurkan. Apa tujuannya? Tujuan dari kegiatan yang dilakukan oleh si distributor apa? Dia juga pasti mencari keuntungan. Dia pasti mencari keuntungan dari hasil. Kegiatannya itu yaitu kegiatan menyalurkan barang. Contoh, baju yang kita pakai, baju yang kalian pakai, yang saya pakai ini, apakah buat di SDN Tunga? Tidak. Lalu kenapa baju ini bisa sampai di Tunga? Karena dibeli. Lalu siapa yang membawanya ke Tunga ini, baju yang kita pakai? Ada distributor, orang yang menyalurkan barang. Sehingga sekarang kita bisa memakai baju, memakai sepatu, memakai ballpoint. Semua barang-barang yang kita gunakan itu bukan buat di sini. Tetapi barang ini bisa sampai di sini karena ada distributor. Dan kegiatannya itu dia menyalurkan barang. Yang terakhir adalah konsumsi. Kita datang ke sekolah ini pasti kita makan. Dari rumah kita makan. Berarti kegiatan konsumsi ini kegiatan menghabiskan makan. Suatu saat baju yang kita pakai, sepatu yang kita pakai pasti rusak. Itu salah satu kegiatan menghabiskan makan. Sebelum datang sekolah, pasti makan. Itu salah satu contoh kegiatan menghabiskan makan. Ballpoint yang kalian pakai. Apakah ballpoint ini kita pakai selamanya atau tidak? Pasti ada saatnya tintanya akan habis. Buku tulis yang kita gunakan, yang kita pakai, suatu saat pasti habis. Itu salah satu kegiatan menghabiskan barang. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Kalau bisa, silakan kalian duduk dalam kelompok masing-masing. Silakan. Sudah. Jadi saya sudah siapkan lembaran yang harus saya kerjakan berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari.
baik, lihat baik, perhatikan supaya tidak salah dalam mengerjakan atau dalam mengisi lembar kerja tersebut. Jadi di situ ada tercantum nama biasa, nama anggota kelompok, lalu di pertanyaan begini, perhatikan ke sini dulu. Ya, di sini ada 3 jenis kegiatan ekonomi yang sudah kita sebutkan tadi. Bisa? Tugas kalian sekarang tulis contoh sebanyak-banyaknya, contoh kegiatan produksi, contoh kegiatan distribusi, dan contoh kegiatan konsumsi yang ada di lingkungan sekitar kita. Jangan cari yang terlalu jauh, yang sering kita lakukan atau yang pernah kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari. Bisa tidak? Bisa. Tidak ada yang bingung. Bisa. Jadi tulis sebanyak-banyaknya contoh kegiatan ekonomi yang sering kita lihat atau bahkan sering kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Silakan. Jadi yang kalian isi itu yang ada dalam hasil ya. Jadi contoh kegiatan produksinya apa, distribusi apa saja, lalu kegiatan konsumsi itu apa. Selain contoh yang sudah kita sebutkan tadi, mungkin masih ada kegiatan ekonomi yang sering kalian lihat atau lakukan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, begitu juga di lingkungan sekolah.
untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Yang lain sambil dengar, sambil memperhatikan pekerjaan dari setiap kelompok masing-masing. Silakan kelompok 1. Nomor 1, produksi. Nomor 1, menenun kain. Nomor 2, menganyam tikar. Nomor 3, membuat sangkar ayam. Nomor 4, membuat keranjang. Nomor 5, menanam sayur. Distribusi. Nomor 1, penjual ikan. Nomor 2, pedagang keliling. Nomor 3, pedagang kaki lima. Nomor 4, orang yang membuka kios. Konsumsi. Nomor 1, makan. Nomor 2, memakai sepatu. Nomor 3, menghabiskan uang. Nomor 4, menghabiskan tinta berpoin. Sudah. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Produksi. 1, menenun kain. 2, menganyam tikar. 3, membuat sangkar ayam. 4, memilah sampah. 5, menanam sayur. Distribusi. 1, membuka kios. 2, pedagang kaki lima atau pedagang keliling. 4, menjual tempe. Konsumsi. 1, makan. 2, memakai sepatu. 3, memakai baju. 4, memakai alat-alat tulis. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang terakhir kita melihat hasil pekerjaan dari kelompok 3. Silakan. Silakan. 1, produksi. 1, menenun kain. 2, menganyam tikar. 3, membuat sangkar ayam. 4, menanam sayur. 5, membuat keranjang. 2, distribusi. 1, orang yang memiliki kios. 2, pedagang keliling. 3, orang yang menjual baju. 4, orang yang menjual sepatu. 3, konsumsi. 1, makan. 2, menghabiskan uang. 3, menghabiskan buku dan pulpen. 4, memakai sepatu. Baik, tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Jadi kalian sudah menjawab atau sudah memberikan contoh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Berarti kesimpulannya bahwa ketiga kegiatan ekonomi ini saling keterkaitan. Kalau satu kegiatan ekonominya macet, maka kedua kegiatan ekonomi yang lain juga pasti macet. Contoh seperti yang kalian sudah sebutkan tadi, misalnya dari kelompok 3 ini mereka bisa menghasilkan tempe. Lalu dari kelompok 2 yang bertugas sebagai distributor. Dari kelompok 2 yang membawa tempe yang dihasilkan oleh kelompok 3 ini kepada kelompok 1 yang membutuhkan. Berarti di sini produsen, di sini distributor, lalu di sana ada konsumen. Konsumen ini membutuhkan tempe. Mereka tidak bisa menikmati atau tidak bisa makan tempe kalau tidak ada distributor. Di tempat kita ini tidak ada yang bisa menghasilkan tempe. Kalau kita mau makan tempe berarti kita harus beli kepada orang yang menjual tempe. Dan ketiga kegiatan ekonomi ini saling membutuhkan. Yang salah satunya macet, maka kedua kegiatan ekonomi yang lain pasti macet. Jadi terima kasih sudah memberikan contoh ketiga kegiatan ekonomi. Bisa ya? Jadi itu materi yang kedua yang sudah kita pelajari pada hari ini.
Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang belum mengerti berkaitan dengan materi ini. Ada tidak? Ada yang bertanya? Oke, jadi karena semuanya sudah mengerti, dengar sudah. Jadi di rumah itu jangan lupa pelajari kembali materi yang sudah kita pelajari di sekolah. Pelajari kembali di rumah. Oke, jadi jangan terlalu banyak bermain. Harus ingat tugas pokok kita itu adalah belajar di rumah. Jangan terlalu banyak bermain dan jangan lupa harus rajin itu datang ke sekolah. Oke, jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Karena tadi diawali dengan doa, maka kita juga harus mengakhiri dengan doa. Silakan satu orang.